Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB di Provinsi Bali pada Jumat 17 Maret 2023. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, mengatakan bimbingan teknis atau BIMTEK dilakukan guna memperkuat pemerintah daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, sehingga penting untuk memastikan aksi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD menggunakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Hal ini sejalan dengan upaya sinkronisasi RPB dengan RPJMD maupun dengan perencanaan tematik sektoral lintas sektor di daerah, khususnya dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati turut menyampaikan tentang hasil dari platform global untuk pengurangan risiko bencana ke-7 pada 23 hingga 28 Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali, yang menghasilkan Bali Agenda for Resilience. Turut hadir anggota Komisi 8 DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, yang menjelaskan pemahaman penanggulangan bencana dapat dilihat akan aspek kelembagaan, penganggaran, penyelenggaraan PB, dan aspek kebijakan. BIMTEK ini diselenggarakan sejak tanggal 13 hingga 17 Maret 2023, yang diikuti oleh 41 peserta yang terdiri atas 3 provinsi, 1 kota, 18 kabupaten, dan 3 universitas. Para peserta sebelumnya telah mengikuti pembelajaran secara e-learning, sementara kegiatan BIMTEK RPB berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 mendatang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pelantikan dan rotasi pada jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada Selasa, 21 Maret 2023 di Geraha BNPB Jakarta. Pelantikan pejabat tinggi ini merupakan upaya penyegaran dan pengembangan kinerja lembaga. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat pelantikan mengatakan, jabatan yang dimiliki sewaktu-waktu akan berganti, selain untuk mengembangkan lembaga, juga untuk meningkatkan kompetensi dari pejabat itu sendiri. Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Lilik Kurniawan, semula Sekretaris Utama, menjadi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Kemudian Andi Eviana menjadi Kepala Biro Perencanaan, setelah sebelumnya menjabat Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Selanjutnya, Nelis Zuliasri sebelumnya mengemban amanat sebagai Kepala Biro Perencanaan mengisi kekosongan jabatan Inspektur 1 pada Inspektorat Utama, dan Eni Supartini menjabat Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang sebelumnya memiliki jabatan Kepala Biro SDM dan Umum. Terakhir, Berton Suar Pelita Panjaitan menjadi Direktur Mitigasi Kedeputian Bidang Pencegahan, setelah jabatan sebelumnya Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Untuk meningkatkan ketakwaan, silaturahmi, dan mempersiapkan kebutuhan dasar para pegawai dalam mengarungi bulan Ramadan tahun ini, BNPB mengadakan rangkaian acara yang bertajuk Gebiar Ramadan 1444 Hijriah. Setelah dalam beberapa tahun terakhir, bulan Ramadan dijalankan secara terbatas, dikarenakan meningkatnya penyebaran COVID-19. Tahun ini masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, dapat melakukan ibadah Ramadan dengan suasana normal kembali. Rangkaian acara dimulai dengan Bazar Ramadan berlokasi di halaman parkir Geraha BNPB pada tanggal 20 dan 21 Maret.
dengan peserta para pegawai yang memperjualbelikan barang kebutuhan selama bulan Ramadan, seperti makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Agenda berikutnya ialah Tausiah Ramadan pada Selasa 21 Maret, dengan mendatangkan salah satu penceramah dari luar BNPB dan dihelat di Ruang Serbaguna Sutopo Purwonugroho. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, BNPB mengadakan berbagai macam agenda selama Ramadan. Harapannya para pegawai dapat dengan khusyuk menjalankan ibadah Ramadan dan bekerja dengan maksimal meskipun dalam kondisi berpuasa. Pada kesempatan berbeda, Kepala Biro Keuangan Tafib Joko Prahoro selaku Ketua Gebiar Ramadan 1444 Hijriah menjelaskan beragam agenda lainnya selama Ramadan dan setelah Ramadan. Selain itu, akan ada lomba Ramadan dengan kategori lomba MTQ, ceramah agama, dan hafalan Al-Quran. Juga akan digelar santunan anak yatim piatu, penyaluran zakat, dan halal bihalal. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rahmadi Dilewan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam tangguh!